membaca aminnya kalau mau dapat pahala, ikutin imam berbarengan dengan imamnya, aminnya imam, ikutin, jangan mendahului imam atau membelakangi imam. Jadi bareng dengan imam bacaan aminnya kalau dia mau dapat pahala, dapat sunnah, ya. Kalaupun misalnya dia barengin kagak batal, kagak makruh, boleh saja, tapi kagak dapat sunnahnya. Selesai, imam ini disunnahkan ada namanya sakta tawilah antara selesai membaca amin sampai dengan membaca surah. Ini bagi imam di dalam salat yang zahir, ya, itu harus memperhatikan itu, memberikan ruang waktu kepada makmum membaca Fatihah, ya, memberikan ruang waktu kepada makmum untuk membaca Fatihah. Nah, setelahnya itu barulah imam membaca surah. Makmum tidak boleh membaca surah setelah imam membaca surah. Nah, kalau seandainya imam langsung menyambung setelah membaca waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim langsung membaca surah, itu maksur. Artinya apa? Maknanya dia lalai, tergolong orang-orang yang lalai, ya, tergolong orang yang lalai, dihukumin tuh lalai. Kalau seandainya imam sudah memberikan waktu kemudian makmumnya kagak membaca Fatihah, makmumnya lah yang lalai. Kasih tuh ruang waktu sedikit. Setelahnya itu barulah imam membaca surah. Baca Fatihah baca Fatihah ketika diam itu nggak lama. Baca yang agak cepat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi dalam hati untuk mengimbangi makmum, gitu, ya. Nah, makmum ketika dia selesai membaca Fatihah kemudian imamnya membaca surah, wajib dengerin, wajib nyimak, kagak boleh dia membaca surah. Kalau dia baca surah maka hukumnya makruh. Begitu, ya. Ini keterangannya ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, sarahnya kitab Maraqil Ubudiyah. Ini dijelaskan tuh tentang adab imam dan makmum, ya, adab imam dan makmum. Nah, kalau seandainya di dalam salat yang sirri, kalau salat sirri, makmum itu tidak punya kewajiban membaca Fatihah dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, kagak punya kewajiban membaca Fatihah di dalam salat yang sirri, mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Hanafi dan Imam Ahmad itu wajib. Ketika dalam keadaan sirri wajib makmum membaca Fatihah. Ketika bacaannya zahir tidak wajib membaca Fatihah karena wajibnya adalah menyimak, ya. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i pun demikian. Kalau kita datang nih, imam sudah takbir Allahu Akbar, kita datang nih, kita baru siap-siap untuk takbiratul ihram. Kemudian imam membaca bismillah untuk membaca Fatihah, Allahu Akbar, kita baru takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam udah baca Fatihah. Jangan sekali-sekali kita membaca doa iftitah, berhenti kita, dengerin imam baca Fatihah, ya, dengerin imam baca Fatihah. Jangan kita baca doa iftitah. Kalau kita baca di iftitah itu namanya kita dihukumi sebagai orang yang keliru, ya, orang yang keliru, maksur, ya, orang yang keliru, atau orang yang bahasanya maksur itu ada orang yang maksud, ya, ya, enggak, artinya orang bahasanya tuh, jadi keliru, orang yang keliru karena lebih mementingkan perkara yang sunnah ketimbang perkara yang wajib. Dia tinggalkan yang wajib. Fa in istaghala ala nafilatin wa tarkahu alal fadilah alal fardu, ya, alal fardiyatin magrurun.
Siapa orang yang sibuk dengan perkara yang sunnah dan meninggalkan perkara yang wajib, magrur, tertipu, ya. Mendengar bacaan imam itu wajib, karena wajibnya adalah menyimak, mendengar, nyimak. Tapi kita malah sibuk dengan perkara yang sunnah, membaca doa iftitah, magrur kita, ya, magrur, tertipu kita. Kita pengen dapat pahala, tapi malah dapat murka lantaran wajibnya kita tinggalin, kan gitu. Kalau bisa dianalogkan itu, kita yang wajib untuk kita tutupkan aurat kita, ya, pala kita tutup ini sunnah saja, boleh ditutup boleh kagak, betul nggak? Tapi ini pala kita tutup dengan emas, dengan emas yang mahal, tapi di bawah kita, aurat kita nggak kita tutup, kira-kira gimana tuh? Tertipu nggak kita? Tertipu, betul kan? Yang harus ditutup kan yang aurat, betul kan? Nah seperti itu tuh, ya, orang yang sibuk dengan urusan yang sunnah, meninggalkan perkara yang wajib, magrur, tertipu dia. Makanya ketika kita masuk ke masjid, imam sudah mengucapkan kalimat bismillah, udah baca fatihah, kita Allah takbir, Allahu akbar, diamlah, simaklah bacaannya imam, ya. Nah setelahnya imam waladhdallin, tunggu anjang-anjang imam kasih sakta, namanya sakta latifah, berhenti sebentar, ambil nafas, baru amin, imam amin. Jangan imam gak amin. Kalau imam kagak amin, otomatis makmum kagak dapat sunnah, ya. Imam bacakan gak amin tuh, imamnya amin. Kalau seandainya pengen makmumnya dapat sunnah, gitu. Ini kagak, imamnya kagak amin, aminnya makmum. Kalau imam gak amin, otomatis makmumnya gak dapat sunnah, ya. Dengan imam yang mengucapkan amin berbarengan antara imam dengan makmum, itulah letak kesunnahannya. Juga terhadap perkara-perkara setelah sholat berjamaah, ada yang namanya adab-adab dalam sholat berjamaah. Di dalam selesai sholat berjamaah, ini adab kita ketika sholat pakai adab, diri dengan dengan sempurna, pakai pakaian yang bagus-bagus, kan gitu ya, agak sembarangan, tertutup auratnya dengan sempurna, dengan rapi, kalau perlu dengan wangi-wangian, kita menggosok gigi dulu atau bersiwak dan sebagainya, kan gitu, itu sunnahnya. Demikian pula setelah sholat tuh ada sunnahnya, ya, setelah sholat ada sunnahnya, kagak main begitu aja. Jadi ketika sholat itu sunnahnya, orang yang sholat itu dia selesai sholat dia mengucapkan tasbih, ya, atau semisal biqadri alal qauli Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaurus salam. Jadi ketika dia mengucapkan assalamualaikum, jangan dulu dia bergerak atau jangan dulu dia merubah posisi duduknya, ya. Ini adabnya. Selesai salam assalamualaikum, jangan dulu merubah posisi duduknya, tetap posisi duduknya dalam posisi tawarruk, duduk tawarruk, ya, duduk tahiyat akhir, dan duduk tawarruk, jangan berubah dulu tuh, ya, sampai biqadri ala qaulin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Selesai, barulah kita merubah posisi kita. Itu pun lihat, ketika imam merubah posisinya, barulah kita merubah posisi. Jangan dulu kita mendahului posisinya imam, ya. Maka imam ini wajib tahu tuh adab-adabnya. Sama sebagaimana kita masuk ke rumah bertamu, kita totok pintu, ngasih salam, dibukai, kita masuk, kan betul, ya kan? Begitu kita masuk, selesai urusan kita langsung ngomong, nyelonong, boy, kira-kira tuan rumahnya marah kagak? Marah enggak? Kita sholat ini menghadap Allah. Sholat ini sedang bercakap-cakap dengan Allah. Ketika selesai salam,
itu enggak apa, kita kalau nggak punya adab langsung aja tuh kita angkat pantat kita kabur, ya. Jangankan dengan Allah, dengan guru saja kita salaman dengan guru, pamit dengan guru kagak berani tuh kita membelakangi guru, betul nggak? Badan kita membelakangi guru nggak berani, kita jalan dalam keadaan mundur, kan begitu, ya kan? Itu sebagai satu adab. Demikian pula ketika kita berhadapan dengan Allah dalam salat, kita berhadapan dengan Allah dalam salat, selesai salat tunggu dulu, jangan langsung kita mengangkat pantat kita, jangan langsung kita mengangkat badan kita, tunggu dulu sebentar sampai sekiranya kita membaca doa Allahumma antas salam, selesai barulah kita merubah, jangan langsung diangkat, rubah dulu tuh posisi kaki kita. Ada kalanya kita bersila, ada kalanya kita duduk dengan mengganjal dengan kaki kita, kan begitu, ya kan? Baru setelahnya itu kita angkat kaki kita, gitu caranya, itu adabnya, adab. Dan adab itu ditulis oleh Syekh Nawawi dalam kitab Maraqil Ubudiyah, adab imam dan makmum, ya, adab imam dan makmum setelah melaksanakan sholat itu ada, jadi nggak sembarangan. Ya, makanya kalau seandainya kita betul-betul memahami, menjadi imam kagak gampang, gak gampang jadi imam. Jadi imam itu harus tahu apalagi tentang sunnah-sunnahnya. Jangan sampai dengan kita menjadi imam akhirnya makmum melakukan perbuatan-perbuatan yang mulghah. Jangankan perbuatan mulghah, bisa saja perbuatan yang haram. Hati-hati, jadi imam harus paham itu, ya. Nah, ini sahabat yang dari Sam ini menyatakan fa'ilam atik ya Rasulullah, aku nggak bisa jadi imam. Adakah lagi ya Rasulullah? Ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bisawfil awal, hendaklah engkau berada di saf paling depan. Jadi kagak bisa jadi muadzin, kagak bisa jadi imam. Kalau mau dapat satu amal yang istimewa yang bisa membawa engkau masuk ke dalam surga, hendaklah engkau menjadi makmum di barisan yang terdepan. Cari barisan yang terdepan, ya. Jangan sampai kita maunya cari yang belakang. Biasanya kalau sholat Jumat tuh pengen cari yang belakang. Kenapa? Cari senderan biar bisa tidur, betul nggak? Tuh banyak kan begitu. Nah sekarang jangan. Sekarang kita udah tahu nih, ini dalilnya ada, ya. Cari yang paling depan posisinya. Ini adalah amalan yang paling luar biasa. Kita berada di shaf yang terdepan. Kalau dulu zamannya Rasulullah, zaman para sahabat khulafaur rasyidin, juga zamannya ulama-ulama mutaakhir ataupun ulama salafi, itu kalau seandainya sholat mereka tuh berdesak-desakan mencari shaf yang pertama, ya, bukan saling dorong-dorongan ke depan, tapi betul-betul mereka berusaha untuk berada di shaf yang pertama. Mereka berusaha. Kalau kita kagak, kita malah dorong-dorongan, lu aja duluan, kan gitu ya, betul nggak? Lu duluan dah, tuh kosong dulu, kagak mau dinempatin. Padahal itu adalah amal yang luar biasa. Cari itu amal kayak begitu, ya. Kita nggak bisa jadi imam, kagak bisa jadi muadzin. Jadilah sebagai seorang makmum, tapi adanya di barisan yang pertama. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini satu hadis ya. Yang ini adalah amalan, kalau kita laksanakannya insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah redha, Allah nggak akan mungkin mau membawa kita atau mau memasukkan kita ke dalam neraka, nggak mungkin. Tapi yang jelas kalau Allah redha, kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada yang mau ditanyain? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kalau seandainya kan tadi saya bilang,
kalau yang namanya imam itu sifat imam itu apa? Mabniun atau mabniun ala tahfif. Dia membangun keringanan di dalam salat. Ya. Membangun keringanan di dalam salat. Membaca tasbih kalau dia menjadi imam di mana makmumnya banyak, maka tasbihnya kagak boleh lebih dari 3. Ya, nggak boleh lebih 3. Juga di dalam membaca tasahud, ya membaca tahiyat, doa tahiyat, tahiyat akhir atau tahiyat awal saja itu dimakruhkan kalau kita menyebut dengan wa ala alihi, itu makruh bagi imam yang jamaahnya banyak karena memang dia membangun keringanan di dalam salat. Kalau seandainya dia melaksanakan salat menjadi imam di mana makmumnya sedikit dan makmumnya adalah orang-orang ahli ibadah, boleh panjang, boleh tasbihnya, boleh 10 kali, boleh baca tasbihnya, boleh ditambah dengan doa-doa yang lain seperti tadi, ya. Apalagi kalau seandainya kita sholat sendirian, gitu maksudnya. Ini kalau maksudnya kalau seandainya bacaan kita panjang, tasbihnya kita tambah, andai jamaahnya banyak dan itu bukan hanya orang alim saja, ada orang-orang yang memang pemahaman agamanya kurang. Nah, yang seperti ini janganlah kita berlama-lama di dalam sholat berjamaah. Jadi imam jangan lama-lama, ya. Kalau sendirian boleh baca, ya. Allahumma a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil nar wa a'udzubika min adzabil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Tambahan boleh, ya, boleh. Ya, kalau di keterangannya ada tuh dalam kitab Mawaqi'ul Ubudiyah, itu karangannya, ya. Itu keterangannya tuh di situ ada tentang adab-adab jadi imam dan menjadi makmum. Jadi kalau kita pelajari banyak sekali amalan-amalan di dalam sholat yang belum kita pahami, yang terkadang kita anggap ini sepele, ya. Tapi padahal kalau kita kerjakan, oh amalannya luar biasa, gitu. Jangan kita menganggap ringan terhadap amalan-amalan yang memang ringan, tapi padahal yang ringan inilah yang bisa membuat sempurna ibadah sholat kita, ya, gitu ya. Tapi ada lagi, fadhil. Kenapa? Makmum ketinggalan bacaan Fatihah. Iya. Bagaimana makmum ketinggalan Fatihah? Ini makmumnya makmum masbuk, terlambat, makmum masbuk berarti, ya. Itu di apa rakaatnya, rakaat keberapa? Rakaat yang zahir apa yang sirri? Yang pertama. Kalau yang pertama itu kalau seandainya ketinggalan Fatihah, ya imamnya misalnya langsung baca surah, kita perhatikan surahnya panjang apa pendek, ya. Apa sudah mau habis surahnya? Kalau seandainya surahnya mau habis, lebih baik jangan dibaca Fatihahnya, karena otomatis bacaan Fatihahnya makmum ditanggung sama imam, ya. Karena kalau seandainya, kalau sekiranya imamnya sudah bacanya sudah tinggal mau habis, tinggal 1 surah atau 2 surah mau habis, kemudian kita baca Fatihah, karena kan di dalam bacaan Fatihah imam yang zahir itu makmum wajib membaca Fatihah. Ketika membaca Fatihah, ini makmumnya selesai baca surah, wajib baginya untuk merampungkan bacaan Fatihah. Andai saja imamnya ruku kemudian i'tidal, dia masih tetap membaca Fatihah, dia terhukum sebagai makmum masbuk, ketinggalan 1 rakaat, ya, ketinggalan 1 rakaat. Maka kalau seandainya kita jadi makmum masbuk ketinggalan, imamnya sudah baca surah, inna a'tainakal kautsar, kemudian kita berdoa Allahu akbar fasholli li rabbika wanhar, kita kan nggak mungkin baca Fatihah, nggak mungkin, diam aja udah, dengerin tuh imam selesai imam selesai, barulah kita imam ruku, kita ruku, ikut ruku. Jangan kita tetap baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahman wanhar Allahu akbar, kita masih
ghairil maghdubi alaihim Allah maghdubun waladdallin amin, kita nyusul, itu udah kehilangan dari dua rukun namanya ya. Kalau yang seperti itu kita jadi makmum masbuk ya. Nah yang kayak gitu mendingan kita diam, yang penting kita takbiratul ihramnya dapat ya. Allahu Akbar, imam masih baca surah, nah baca surah kita masih dapat tuh. Ketika imam rukuk kita ikutin rukuk langsung. Demikian pula kalau seandainya imamnya dalam keadaan sirri bacaan Fatihahnya, rakaat ketiga salat maghrib, rakaat ketiga dan rakaat keempat salat isya, zuhur, asar ya, itu kan sirri kan kagak wajib bagi mazhab Imam Syafi'i membaca Fatihah bagi imam. Jadi kalau seandainya membaca Fatihah bagi makmum, jadi kalau imamnya selesai membaca Fatihah langsung ruku, kita belum selesai baca Fatihahnya langsung aja kita ikut ruku langsung. Jangan kita jangan sia kekeh untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Kalau seandainya imamnya kemudian dari ruku kemudian dia i'tidal, kita masih baca Fatihah, kita termasuk dari makmum masbuk, ketinggalan satu rakaat gitu ya. Jangan sampai kita ngerti itu. Nah ini juga kalau Imam Hanafi, Imam Malik itu kan membaca Fatihah bagi makmum ketika imamnya sirri wajib karena nggak ada yang didengar, wajib ya. Makanya dia ketika imamnya ruku dia tetap harus baca sampai selesai. Inilah kesulitannya. Maka Imam Syafi'i yang lebih fleksibel gitu loh ya, lebih enak kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita tahu nih cara-caranya, jangan sampai kita ikut-ikutan tapi kita kagak tahu tata caranya imam. Nah ini hanya blenger gitu. Jadi yang kita terkadang yang kita cari yang gampang-gampangnya doang ya. Baik, ada lagi? Fadhal gitu, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam kita pakai celana pendek itu muruah, kehormatan. Berarti kalau dia kagak menjaga kehormatannya dia akan dihinakan ya. Kalau jadi imam itu kan otomatis dia harus punya panutan, betul nggak? Jadi imam tuh jadi panutan. Usahakan yang namanya kehormatannya, muruahnya itu dijaga dalam hal tata caranya, dalam hal bicaranya, dalam hal bergaulnya, dalam hal berpakaiannya. Orang sudah diangkat kok jadi imam ya. Kalau imam kan depan, imam itu kan pemimpin ya harus memperlihatkan kewibawaannya, bukan berarti pengen dihargai tapi menjaga muruah, itu yang paling bagus. Sebenarnya nggak jadi imam pun siapapun dia wajib untuk menjaga kemuliaannya, memakai celana pendek apalagi di atas dengkul kan, yang namanya aurat laki-laki baina surrah war rukbah, betul enggak? Pakai celana pendek di atas dengkul berarti dia telah memperlihatkan auratnya, kan begitu. Yang harusnya auratnya itu dia jaga, yang harusnya auratnya itu ditutup, dia dikerjain, dibuka, artinya dia tidak menjaga kehormatannya. Kalau orang nggak menjaga kehormatannya, bagaimana dia bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Baik, fadhal. Gimana? Azan dengan dalam kubur. Baik. Ada memang satu golongan atau satu aliran menyebut kalau orang mati nggak usah diazanin. Azan itu di dalam kitab Fathul Mu'in itu bukan hanya untuk panggilan sholat ya, bukan hanya untuk panggilan sholat. Misalnya panggilan ketika adanya angin besar, angin kencang, kemudian hujan yang begitu lebat, azan gitu. Kemudian ketika terjadi kebakaran disunnahkan azan ya. Ketika anak baru lahir disunnahkan diazankan kuping kanan dan kuping kiri diiqomahkan. Nah sekarang di kuburan bagaimana kuburan?
Saya mau tanya, orang yang mati itu ingin menghadap siapa? Hadap Allah kan? Jelas itu, orang yang mati menghadap Allah. Orang sholat menghadap siapa? Udah jelas, sudah. Iya kan? Bahkan lebih yakin orang yang mati ketimbang kita menghadap Allahnya, ya kan? Kenapa kok orang yang mati itu dimandikan, disucikan? Karena hendak menghadap Allah, ya kan? Orang sholat wudu, kalau nggak wudu nggak sah. Orang sholat dalam keadaan suci. Orang mati, dia mati kagak bisa berwudu sendiri, diwudukan. Kagak bisa mandi sendiri, dimandikan agar suci. Kenapa? Menghadap Allah. Layak nggak dia diazanin? Gitu aja udah. Ya, kalau ente nggak percaya, ada orang, wah jangan diazanin, hukumnya haram, bid'ah, dolalah, masuk neraka. Duh, haram. Tanya ente sama orang yang mati, kira-kira yakinan mana? Gitu aja udah, iya kan? Tuh, udah gitu aja jawabannya. Ada lagi? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang datang belakangan, ya, sementara yang lain udah pada selesai untuk melaksanakan sholat, jangan menunggu yang baru datang. Lebih baik ditinggal saja. Makanya sekarang ada jam digital kan, ada waktu, ya enggak? Paling lama tuh ukurannya antara azan dengan iqamah antara 5 sampai 7 menit, ya kan? 5 sampai 7 menit. Kalau subuh diperpanjang, kalau bisa diperpanjang 7 atau 10 menit. Kenapa? Karena yang namanya sholat qobliyah atau sholat fajar itu ada sunnah muakkadah, pahalanya besar, agar diperpanjang tuh untuk memberikan keluasan waktu kepada makmum atau kepada jamaah untuk melaksanakan sholat qobliyah atau sholat fajar. Andai saja sudah mau masuk waktunya sholat, dia tahu nih tinggal 1 menit lagi, ya nggak mungkin dia bisa menyelesaikan 2 rakaat, ya kan? Udah dikasih waktu, lu masih mau sholat juga, kan gitu. Kasihan yang lain, ya kan? Udah tinggalin aja, gak apa-apa tinggalin. Boleh kalau 4 menit lagi. Jangan. Lihat kan udah ada aturannya. Udah ada aturannya, ikutinlah aturan, ya. Ikutin aturannya. Jangan, ya. Jangan, ikutin aturan. Jadi kalau seandainya masih panjang waktunya, karena udah di setel nih, ya, aturannya ada, dia kasih kesempatan kepada jamaah untuk melaksanakan sholat sunnah. Diingat nih, ada sholat sunnah ba'diyah qobliyah, ada yang sunnah muakkadah, ada yang mustahabbah, ya kan? Kalau yang mustahabbah itu misalnya sholat maghrib, qobliyah maghrib itu mustahabbah. Arti mustahabbah apa? Kalau kita kerjakan dapat pahala, tapi jarang dikerjakan oleh Nabi, gitu loh. Beda dengan sholat sunnah muakkad. Itu sholat sunnah muakkad seperti sholat ba'diyah maghrib, itu muakkad, tidak pernah ditinggal oleh Nabi. Itu sholat sunnah muakkad namanya. Sholat sunnah muakkad, ya, qobliyah isya, ba'diyah subuh, qobliyah ba'diyah isya, qobliyah subuh itu mustahabbah. Kemudian subuh itu qobliyah subuh adalah muakkad, tidak pernah ditinggal oleh Nabi. Nah, kalau yang seperti itu, misalnya kalau muakkad itu dipanjangkan, kalau seandainya yang mustahabah dikecilin gitu loh, ya. Misalnya sholat maghrib itu habis iqamah, antara azan dengan iqamah udah 3 menit aja stylenya gitu, jangan panjang-panjang.
nanti habis waktunya. Yang pendek dikit karena sifatnya mustahabbah. Jangan deh udah. Iya, kesianan deh. Enggak dapet. Kalau yang namanya salat subuh itu diperpanjang. Waktunya diperpanjang, ya. Misalnya 7 menit atau 10 menit, diperpanjang tuh. Biar kasih kesempatan jamaah untuk melaksanakan salat qobliyah. Butuh. Ya. Pokoknya peraturan. Timur mundur. Iya. Nah, nanti kalau udah waktunya udah tinggal dekat, jangan kita sholat dah. Ya, wah tinggal 1 menit lagi, jangan sholat. Udah duduk aja. Sholat ini juga, sholat apa? Tahiyat masjid juga. Ya, keterangannya dalam kitab Bidayatul Hidayah juga demikian. Memang ada hadis yang menyatakan apa? Man dakhala fil masjid lam tajlis hatta yusalla alaihi. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Janganlah langsung duduk, tapi sampai dia betul-betul melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu kalau yang mau. Kalau kagak, begitu dia masuk, ganti dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 marrah. Dengan 4 kali kita baca. Itu sama nilainya, ya. Tapi lebih bagusnya kita melaksanakan sholat sunnahnya. Tahiyat masjid namanya. Baik, ya, gitu ya. Cukup ya. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya,